Acungkan jari telunjukmu tinggi-tinggi dan sebutlah namanya Yesus, Yesus. Palingkan kepalamu ke kanan dan sebutlah nama kawanmu. Sepenuh hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah perintah Tuhan yang utama yang memberi hidup kekal. Acungkan jari telunjukmu tinggi-tinggi dan sebutlah namanya Yesus, Yesus. Palingkan kepalamu ke kiri dan sebutlah nama kawanmu. Sepenuh hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah perintah Tuhan yang utama yang memberi hidup kekal. Acungkan jari telunjukmu tinggi-tinggi dan sebutlah namanya Yesus, Yesus. Palingkan kepalamu ke kanan dan sebutlah nama kawanmu. Sepenuh hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah perintah Tuhan yang utama yang memberi hidup kekal. Sepenuh hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah perintah Tuhan yang utama yang memberi hidup kekal. Amin, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengar firman. Berkati hati kami, telinga kami dalam menerimanya. Tuhan Yesus, biarlah ini membawa kami makin mengasihi-Mu. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika kamu hidup sendirian? Makan sendirian, berjalan sendirian, belajar sendirian, bermain sendirian. Adik-adik, sendirian sangat tidak enak. Pasti lebih menyenangkan jika kamu melakukan sesuatu bersama teman-temanmu. Adik-adik, mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan teman-teman kepada kita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Yonatan berteman dengan Daud. Adik-adik, ini adalah Yonatan. Yonatan adalah seorang pangeran. Tahukah kamu apakah seorang pangeran itu? Betul, ia adalah putra raja. Ayah Yonatan, Raja Saul, memerintah suatu negara, Israel namanya. Adik-adik, Yonatan dan keluarganya tinggal di istana yang bagus. Yonatan mempunyai banyak pakaian yang bagus. Ia juga mempunyai kuda yang bagus. Ini adalah Daud. Menurutmu, apakah Daud juga seorang putra raja? Tidak, adik-adik. Daud, papa, mamanya, dan kakak-kakaknya tinggal di sebuah rumah kecil di daerah pedesaan. Sebagian besar waktu Daud dihabiskan untuk menggembalakan domba-domba milik papanya. Daud mempunyai pakaian yang baik, tetapi tidak sebagus pakaian Yonatan. Adik-adik, Daud adalah seorang pemuda yang kuat dan sangat berani. Ia pernah membunuh seorang raksasa karena raksasa itu menghina Tuhan dan pasukan Raja Saul. Wah, pikir Raja Saul. Daud kuat sekali dan sangat berani. Saya ingin pemuda yang berani itu tinggal bersama-sama dengan saya dan menjadi pembantu saya. Adik-adik,
Maka Daud pergi dan tinggal di istana bersama-sama Raja Saul dan Pangeran Yonatan. Adik-adik, Daud dan Yonatan hampir selalu bersama-sama. Mereka menjadi teman baik. Pada suatu hari, Yonatan berbuat sesuatu yang indah sekali untuk Daud, temannya itu. Yonatan melepaskan jubahnya sendiri dan memberikannya kepada Daud. Daud, kuberikan jubahku ini untukmu. Adik-adik, kemudian ia membuka ikat pinggangnya yang bagus itu dan memberikannya kepada Daud juga. Ikat pinggangku ini juga untukmu. Dan masih belum cukup. Yonatan juga memberikan baju perangnya, pedangnya, dan panahnya kepada Daud. Daud, aku ingin kau mempunyai barang-barang ini karena kau adalah teman baikku. Terima kasih Yonatan, kau memang sangat baik. Daud berusaha sekuat-kuatnya untuk menyenangkan hati raja. Kemanapun raja menyuruhnya pergi berperang, ia selalu menang perang. Pada suatu hari adik-adik, Raja Saul mengangkat Daud menjadi pemimpin tentaranya. Semua orang senang pada Daud karena Daud adalah seorang yang sangat berani. Mereka bersorak-sorak bila Daud lewat dan mereka mengarang nyanyian tentang perbuatannya yang gagah berani itu. Adik-adik, Raja Saul mulai iri. Ia merasa bahwa rakyatnya lebih mencintai Daud daripada dirinya. Ia begitu iri dan marah sampai ia memutuskan untuk membunuh Daud. Hah? Ayah mau membunuh Daud? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Saya akan berbicara dengan ayah. Ayah, mengapa ayah ingin membunuh Daud? Bukankah ia selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan ayah? Tidak ingatkah ayah bagaimana Daud membunuh Goliat, si raksasa yang mempermalukan tentara kita itu? Adik-adik, Raja Saul jadi sadar dan berkata, Kamu benar, Yonatan. Daud telah berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan aku. Aku tidak akan membunuh Daud. Yonatan bergegas ke tempat persembunyian Daud. Daud, Daud, keluarlah. Ayahku tidak jadi membunuhmu. Kamu betul-betul sahabat yang baik, Yonatan. Adik-adik, tetapi Raja Saul tidak tahan lagi. Ia benar-benar iri dan benci pada Daud karena rakyatnya lebih mencintai Daud daripada dirinya. Karena itu, ia sekali lagi bertekad membunuh Daud. Daud segera meminta pertolongan pada Yonatan, temannya. Yonatan tahu persis bahwa cepat atau lambat Daud pasti jadi raja. Tetapi Yonatan tidak iri adik-adik, juga tidak marah pada Daud. Ia malah mau menolong Daud. Yonatan berpesan kepada Daud, seandainya kelak Daud jadi raja, ia minta Daud berbuat baik padanya dan pada keturunannya. Lalu Yonatan menyuruh Daud bersembunyi. Ia akan mengecek apa yang akan dilakukan ayahnya Raja Saul. Setelah itu Yonatan akan memberi tanda pada Daud apa yang harus dilakukannya. Tanda apakah itu adik-adik? Adik-adik, jika Yonatan bilang pada bujangnya, lihat anak panah itu, lebih kemari, berarti Daud aman. Jika Yonatan bilang, lihatlah anak panah itu lebih ke sana, berarti Daud harus segera pergi jauh dan bersembunyi. Karena Raja Saul benar-benar akan membunuhnya. Adik-adik, Yonatan benar-benar sahabat yang baik ya. Adik-adik, apa saja yang dilakukan Yonatan untuk temannya Daud? Ya, Yonatan mau memberikan barang-barang yang terbagus kepada Daud. Lalu Yonatan juga mengatakan yang baik-baik tentang Daud kepada ayahnya ketika ayahnya marah. Dan Yonatan berusaha menolong dan melindungi Daud. Adik-adik, baikkah sikap Yonatan itu? Maukah kamu menirunya? Adik-adik, Yonatan selalu memberi semangat dan melindungi Daud. Padahal Yonatan tahu kalau Daud selamat, ia tidak mungkin menjadi raja. Karena seluruh rakyat pasti memilih Daud. Adik-adik, bagaimana sikapmu terhadap teman-temanmu? Teman-teman sekolah, teman-teman gereja, atau mungkin tetanggamu? Adik-adik, kamu bisa menelpon. Walaupun kamu tidak bertemu dengan teman-teman, kamu bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari jarak jauh, saling berdoa,
bercerita bersama, dan memberikan semangat buat teman-teman. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, berkati kami dapat menjadi seorang teman yang baik, mengasihi teman kami. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak berjumpa, buatlah kami saling mendoakan, saling memberi semangat. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Amsal pasal 17 ayat 17. Adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mazmur pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Harap sesama. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Puji Tuhan. Namanya Yesus, Yesus. 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah perintah Tuhan yang utama, yang memberi hidup kekal. Acungkan jari telunjukmu tinggi-tinggi dan sebutlah namanya Yesus, Yesus. Palingkan kepalamu ke kanan dan sebutlah nama kawanmu. Sepenuh hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah perintah Tuhan yang utama, yang memberi hidup kekal. Sepenuh hatiku cinta kepadanya, juga terhadap sesama. Itulah